Mulai aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan menganalisis puisi yaitu Sajak Raja Wali. Struktur puisi itu terdiri dari diksi Raja Wali sebagai lambang kebebasan, imaji. Bu, boleh ngulang nggak, Bu? Tunggu, Bu. Lanjut aja, lanjut. Rip, dari mana, Rip? Dari struktur puisinya? Ya, itu kan di situ puisinya ada 2 soalnya. Ya. Langsung struktur fisik aja. Struktur fisik. Kalau misalnya dibalik nggak, kayak misalnya tampilkan puisinya, terus langsung sembari analisis gitu. Analisis misalnya contoh dari diksi itu ada di bait yang mana, di kalimat keberapa gitu. Gimana? Coba, mana slide-nya dulu, soalnya Ibu biar tahu slide-nya gimana. Nggak apa-apa, nanti sembari Ibu terangin kalau kalian nggak paham. Karena emang kita kan memang belum belajar tentang analisis puisi, kayak gitu. Ini slide-nya. Misalnya kayak gini, Sajak Raja Wali itu ada berapa bait? Ada 6. Ada 6 bait. Ada 6 bait. Tadi dari setiap baitnya berapa baris? 4 atau ada berapa tuh? 4 sampai 5. 4 sampai 5 baris ya setiap baitnya. Nah, mungkin karena di sini ada 6 bait, Ya. kalian ada berapa orang? Kalian ada berapa orang di sini? Ada 6, Bu, pas. Berarti satu orang tuh bisa menganalisis satu bait gitu. Di dalam bait Sajak Raja Wali itu ada apa saja di dalam setiap baitnya. Kayak gitu. Nanti baca ini. Coba kalau mau ke struktur intrinsiknya dulu. Ini Struktur dulu ya. intrinsiknya dulu. Bukan yang ini. Ini coba struktur intrinsik yang di bawah coba. Ada misalnya menceritakan bahwa puisi ini tentang apa kayak gitu. Makanya dibaca dulu, habis dibaca terus isi puisi ini tentang apa, baru analisis ke struktur batin atau struktur fisiknya. Baca dulu sok puisinya. Berubah lagi formatnya. Nggak apa-apa, maksudnya baca aja dulu puisinya. Udah tuh tadi terlalu besar. Ya, Bu. Soalnya kalau dikirim dari email gitu berubah. Formatnya. Iya. Nah, nggak apa-apa. Enggak, puisinya dulu deh dibaca. Dari puisinya dibaca. Dari puisinya. Sok satu orang satu bait, ayo. Mulai. Dibaca aja, nggak usah lebay, baca aja. Oh iya, ya bagus ya. Terus nggak usah deklamasi, nggak usah, baca aja biasa. Silakan, bait pertama siapa? Juga. Yuk. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi burung nuri. Nah, stop dulu ya. Berarti juga di sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi burung nuri. Kira-kira sambil analisis saja ya. Di sini ada apa saja juga? Pilihan kata ada? Ya. Ada ya. Yang mana pilihan kata atau diksinya yang mana? Raja Wali sebagai menjadi. Ya, mungkin ini kita kan belum selesai ya bacanya. Mungkin di sini bisa dikatakan Raja Wali itu nanti pilihan katanya itu diartikan sebagai apa misalnya. Tapi dilihat dari sini sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi burung nuri. Ini sih kita masih paham ya.
kata-katanya tidak ada yang sulit, diksinya masih bisa kita pahami gitu. Tapi kan kita tidak tahu di balik makna ini tuh ada makna lain nggak gitu, karena kita belum baca sampai selesai. Seperti itu. Misalnya sebuah sangkar besi, ya ibaratkan itu adalah kurung apa atau tempat burung ya. Kayak gitu. Lanjut lagi ya. Di sini yang Yuga bacakan tadi, sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi burung nuri. Itu ada belakangnya, ada rimanya ya. Jadi semua vokalnya itu i. Ya, berarti besi, Raja Wali, nuri. Nah, itu rima. Paham ya? Ya, Oke, Bu. kita lanjut lagi ke bait kedua. Silakan. Aksa. Ya. Aksa. Ya. Silakan dibaca. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti. Nah, katanya di sini ada pilihan kata dan juga ada diksi juga, ada rimanya juga ya. Aksa, rimanya yang mana? Aksa? Raja Wali adalah pacar langit, mungkin ya. Kan tadi Ibu kan udah nerangin rimanya yang mana, rima pilih rima itu adalah pilihan akhir dari baris puisi. Ya. Yang mana teman-teman? Raja Wali merasa pasti. Nah. Yang juga akhirnya lagi. Betul. Ini kan walaupun ada konsonan yang berbeda-beda, tapi dia tetap memiliki vokal yang sama di akhirnya. Ada it, si, dan i, seperti itu. Jadi ini yang maksudnya rima, pilihan rimanya sama semuanya, vokal i. Bisa dipahami ya? Kemudian katanya di sini Raja Wali adalah pacar langit. Emang Raja Wali punya pacar ya? Pacarnya langit. Nah ini masuknya kemana nih? Pilihan kata iya. Konotasi iya. Apalagi coba? Majas bisa Majas? Bisa. Majas Pacar bisa. karena personifikasi. Ya betul, personifikasi. Karena benda mati seakan-akan hidup ya, Syarif ya? Ya. Betul nggak? Biasanya kan yang punya pacar itu kan manusia, orang gitu. Makhluk gitu. Ini kan langit gitu, benda. Artinya dia majas ada di sini. Dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti. Ini belum diketahui maksudnya apa gitu. Kalian tahu kan kalau misalnya Raja Wali itu tidak bisa di dalam kurung. Betul nggak? Betul. Burung Raja Wali tidak bisa kan di dalam sangkar. Karena burung Raja Wali itu adalah salah satu burung yang bebas liar terbang. Setuju nggak? Setuju. Ya, tiba-tiba di sini ada ibarat bahwa burung Raja Wali itu di dalam sebuah sangkar, tapi di sini kalau misalnya si Raja Wali ini di dalam sebuah besi itu katanya akan pasti. Nah, kita baca lagi ke bait selanjutnya supaya jadi lebih jelas. Next. Rian. Bahwa langit selalu menanti, langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Nah, ini ada ketidakkonsistenan pemilihan rima ya, Rian? Ya. Yang mana coba? Yang dua baris pertama akhirannya i, habis itu baru ini apa namanya? A, I, A. Nah, iya, jadi rimanya itu ada dua ya, akhiran vokal I dan akhiran vokal A. Tapi jadinya agak kurang sinkron gitu karena ada dua vokal yang kurang konsisten gitu. Kalau dua bait tadi kan sudah I gitu, tiba-tiba di sini ada dua vokal I dan A. Bahwa langit selalu menanti. Nah, ini juga masuk ke majas apa kira-kira? Apakah langit itu menanti? Nah, bisa personifikasi ya? lagi. Iya, personifikasi lagi. Karena biasanya yang menanti itu adalah manusia. Langit tanpa Raja Wali. Nah, langit tanpa Raja Wali. Ini sosok Raja Wali ini apa sih gitu kan? Tanpa langit mungkin tanpa Raja Wali mungkin langit masih bisa nggak masalah gitu kan? Kenapa harus langit dan Raja Wali yang dipilih?
adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Di sini penjelasan mengenai langit. Yang namanya langit itu kan luas, bebas, seperti itu. Dan kalian ketahui bahwa mungkin di sini kalian ketahui ada langit itu ada 7 gitu tingkatannya, seperti itu. 7 langit, 7 Raja Wali. Berarti ini sosok Raja Wali ini udah bisa diketahui nggak sih arahnya kemana? Nah, apakah ke raja atau pemimpin atau apa? Kita akan tahu setelah kita baca lagi ya. 7 cakrawala, 7 pengembara. Nah, ini juga 7 cakrawala, ada angka 7 gitu dari tadi. Lanjut lagi yuk ke bait selanjutnya supaya lebih tahu lagi kira-kira tentang apa sejak Raja Wali ini. Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa, mengolah hidup. Nah, ini rimanya udah enak nih, padahal kan Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi, I gitu kan, memandang dunia, A. Raja Wali di sangkar besi, sama tuh dari baris yang tadi ya, yang pertama. Duduk bertapa, ini juga sama dengan baris yang kedua. Tiba-tiba di bawahnya mengolah hidup. Nah, jadi kalau kalian dalam membuat puisi itu jangan sampai tiba-tiba rimanya atau pilihan katanya itu jadi aneh gitu. Padahal tadi udah enak-enak, Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi, memandang dunia, Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa, mengolah hidup. Nah, ini yang kalimat terakhirnya agak-agak kurang ini sih ya, kalau menurut Ibu rimanya. Nah, Syarif, Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi. Nah, maksudnya apa nih? Burung Raja Wali yang terbang di langit katanya bebas, luas gitu. Terus tiba-tiba di sini memasuki sepi. Maksudnya apa coba? Ini personifikasi Karena lagi. dikurung. Ya. Apa namanya, masuk personifikasi lagi ya. Memasuki sepi berarti bayangkan apakah sosok burung Raja Wali ini memiliki rasa sepi gitu seperti manusia kan? Tidak ya. Memandang dunia, oke, boleh ya, karena dia kan ada di atas langit, gitu, sedang terbang melihat dunia. Raja Wali di sangkar besi. Nah, ini kembali lagi diulang, duduk bertapa. Nah, masa iya Raja Wali duduk? Masuk lagi personifikasi ya, mengolah hidup. Nah, artinya bisa kebayang nggak sih Raja Wali itu kira-kira siapa gitu? Kalau perkiraan pertama mungkin bisa seorang pemimpin, bisa seorang raja, atau seorang yang memiliki kedudukan seperti itu ya. Lanjut lagi ke bait selanjutnya. Rafli. Silakan Rafli. Rafli. Oh. Ya, Miss. Ya, mangga, lanjut. Hidup adalah merjam-merjam kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan Raja Wali, maka kita akan melihat fata morgana. Nah, ini di sini terjadi pemilihan atau diksi, pilihan kata atau diksi yang sangat bagus. Mungkin dibanding dengan bait-bait sebelumnya, ini di sini muncul ada kata merjan-merjan. Ada yang tahu kata merjan-merjan artinya apa? Bagian-bagian bukan sih, Bu? Sesuai dengan KBBI itu merjan-merjan tuh manik-manik. Kalau misalnya di dalam sebuah perhiasan atau di kalung itu, nah kan ada manik-manik ya yang bagus gitu, terbuat dari batu karang gitu kan. Nah, manik-manik itu merjan-merjan itu kata lain dari manik-manik gitu. Jadi hidup itu penuh dengan manik-manik atau hal-hal perintil-perintilan gitu. Beberapa banyak kemungkinan gitu ya. Kemudian yang terjadi dari keringat matahari, katanya. Mungkin ini proses yang namanya hidup ini memang berat gitu ya. Seperti di sini dikatakan yang terjadi dari keringat matahari. Ini kembali lagi majas personifikasi muncul tanpa kemantapan Raja Wali. Nah, tanpa kemantapan Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Wah, ini juga masuk lagi ke diksi yang luar biasa bagus. Seperti yang kalian ketahui, apa sih arti dari fata morgana? Apa coba? Fata morgana apa, hey? Ilusi. Boleh, ilusi. Yang bersifat Fenomena. Yang bersifat hayal. Oke, jadi kembali lagi tadi
yang terjadi dari keringat matahari tanpa kemantapan Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana, berarti si keberadaan Raja Wali ini sangat berarti sekali ya. Tapi kalau misalnya tidak ada Raja Wali, mungkin katanya di sini mata kita hanya melihat ketidakmungkinan atau misalnya sesuatu yang khayal atau ilusi seperti itu. Oke ya, ini rimanya masih campur, ada vokal A dan I di baitnya. Kita lanjutkan lagi, silakan. Ini bait keberapa terakhir ataukah 2 terakhir? Dev, bait ke-6. Bait ke-6 terakhir. Yang Raja Wali terbang tinggi kan? Iya, betul. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia. Ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka. Nah, tuh. Ini diksinya campur. Ada vokal I, ada vokal A, ada vokal U ya. Seperti itu. Tapi di sini juga diksinya kembali lagi bagus. Raja Wali kembali terbang tinggi, membela langit dengan setia. Nah, berarti langit itu bisa diibaratkan dengan apa kira-kira ya? Ini masuk juga ke personifikasi, dan ia akan mematuk kedua matamu. Dan ia akan mematuk kedua matamu. Maksudnya apa nih? Nah, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Ini ada apa namanya? Ada sebuah seperti wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Kira-kira siapa ya pencemar langit yang durhaka itu? Manusia ya? Biasanya kendaraan. Iya, Bu. Ya kan, wahai kamu pencemar langit yang durhaka, yang suka mencemari langit, udara siapa? Manusia kan? Nah, ya. Nah, seperti itu. Coba ini kan sudah kita pelajari per bait. Nanti kita cek lagi dari hasil analisis kalian. Coba kita keisi dulu. Coba tampilkan slide yang isi. Nah, di sini diterangkan lagi. Coba, Ibu kan tadi nggak baca yang ini ya. Coba kita baca di sini. Silakan dari grup kalian untuk membacakan sembari Ibu perhatikan. Lian. Penjara, sangkar besi, atau pengekangan yang lain tidak akan memberhentikan seseorang dalam merebutkan kebebasan mereka. Jika seorang pejuang dimasukkan penjara, dia tidak akan berubah menjadi orang yang lemah, burung nuri. Pejuang, Raja Wali akan selalu dinantikan oleh mereka-mereka yang dianggap sebagai pacar atau kekasihnya. Seorang pejuang akan berusaha mendapatkan kebebasan. Walaupun seorang pejuang di dalam penjara akan selalu yakin bahwa di masa depan akan menemukan suatu kebebasan atau hak yang diperjuangkannya. Di samping itu, di dalam perjuangannya akan ada seseorang yang menanti layaknya seorang kekasih. Akan tetapi, jika kebebasan atau langit ada sementara tidak ada yang memperjuangkan dengan semangat tinggi, maka akan sia-sia. Karena selalu terbentuk dan terciptanya sebuah kesempatan di setiap langkahnya. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 Cakrawala, 7 pengembara. Nah, ada lagi? Ada lagi nggak penjelasannya? Atau cuma ini? Ada. Rafli. Seorang pejuang kebebasan Raja Wali biasanya punya ambisi yang besar, terbang tinggi, dan suka merenung memasuki sepi. Dengan demikian, dia akan mendapat pencerahan sehingga mampu menangkap hakikat hidup dan kehidupan, memandang dunia. Oleh karena itu, setiap individu berhak menentukan kebebasan dalam suatu kekangan sangkar besi. Dev. Dev. Yang mana? Kehidupan. Ini. Kehidupan ini sebenarnya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang baik, semerjan-merjan, yaitu berupa keberhasilan atau kesuksesan. Lanjut. Kesuksesan merupakan hasil usaha dengan memeras keringat, terjadi dari keringat matahari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus pandai mencari kesempatan dalam menentukan kesuksesan untuk diri kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi? Ada lagi. Seorang pemuda yang punya ambisi tinggi, terbang tinggi akan konsisten dalam memperjuangkan kebebasan bela langit, dan dia akan membuktikan atau membantu kedua kamu bahwa ia dapat memperoleh apa yang dia
perjuangkan, wahai kamu orang-orang yang merusak atau menghalangi pemuda yang memperjuangkan kebebasan atau kemerdekaan, mencemar langit yang durhaka. Nah, apa namanya? Sebelum ke sini, jadi kalau mengenai analisis puisi itu, setiap orang itu biasanya punya berbeda-beda pemahaman. Betul nggak? Subjektif gitu, tidak objektif. Seperti yang tadi dipaparkan di slide kalian itu kan katanya di sini ada yang menyebutkan bahwa si Raja Wali itu adalah seorang pejuang. Tapi kalau misalnya ada dari kalian mengatakan tadi seperti yang kita bahas, seorang Raja Wali itu seorang pemimpin, boleh. Seorang Raja Wali itu seseorang yang memang berjuang juga boleh. Jadi nggak ada masalah sih kalau kalian mengartikan sosok Raja Wali itu seperti apa. Karena memang analisis puisi ini agak subjektif, setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Tapi tadi intinya ada kesamaan ya antara maksudnya seseorang yang sedang dikekang, sedang dipenjara, menginginkan sebuah kebebasan. Terus tadi di awal-awal bait itu diibaratkan dengan burung nuri, berbeda lah ya. Kalau burung nuri itu kan burungnya kecil, kemudian dia tidak memiliki sebuah kekuasaan, tidak seperti yang dikatakan sosok burung Raja Wali ini, seperti itu. Ya, bisa dipahami nggak? Tadi kita udah bahas sih bait per bait seperti itu. Jadi kalian bisa rangkum sendiri apa maksud dari puisi Sajak Raja Wali ini adalah bisa mengisahkan tentang seorang pejuang yang dipenjara, ada mengisahkan tentang seorang pemimpin yang sedang dipenjara boleh gitu kan, yang menginginkan sebuah kebebasan seperti itu. Ya kalau masalah masuk ke penjaranya kan kita nggak tahu karena apa kan, di sini juga tidak dijelaskan seperti itu. Tapi yang pasti setiap orang itu punya hak dan kewajiban seperti itu. Diterangkan juga betapa langit itu betapa luas dan juga bebas gitu. Jadi betul-betul si sosok Raja Wali ini menginginkan sebuah kebebasan. Seperti itu ya. Coba kita lihat ke struktur batin atau struktur fisiknya dari slide kalian. Nah, di sini kata Yang fisik dulu kalian, aja yuk. boleh, mangga, silakan. Nah, ini ya, yang tadi diksi atau pilihan kata. Nah, sebetulnya yang diksi itu lebih ke kata-kata yang memang mungkin kalian belum pahami. Kayak tadi kan sudah banyak ya yang kita bahas. Ada Fata Morgana, kemudian ada Fata Morgana, terus apalagi tadi merjan-merjan, seperti itu. Itu masuknya ke diksi, adalah pilihan kata yang biasanya kalian belum pahami apa sih artinya, seperti itu. Imaji, nah kalau imaji itu sesuatu yang dilihat, ya. Kata konkret, nah ini kata konkret itu kata-kata yang sifatnya nyata, seperti itu. Ibu terlepas dari hasil analisis kalian benar atau salah ya, tapi yang penting kalian paham gitu. Tadi banyak sekali majas-majas, terutama personifikasi yang diulang-ulang. Terus di sini katanya keringat matahari itu adalah metafora. Bisa dijelaskan nggak maksudnya metafora itu apa? Kayak perumpamaan nggak sih, Bu? Oh, boleh. Jadi metafora itu biasanya ada kata-kata bagai. Mengandung perbandingan. Ya, biasanya ada bagaikan atau seperti. Nah, di sini dituliskan keringat matahari. Walaupun tidak ada kata atau kata bagai atau seperti, ya keringat matahari boleh masuk ke metafora. Atau bisa juga dia keringat matahari itu bisa ke hiperbola juga ya. Karena masa sih matahari bisa berkeringat, tapi lebih ke tepatnya sih ke personifikasi. Karena yang berkeringat itu mungkin bukan matahari gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Nah, kalau untuk rima tadi kita sudah bahas. Jadi setiap bait itu banyak beberapa bait, mungkin yang 2 bait atau berapa bait, ada yang konsisten, misalnya akhiran huruf vokalnya I, ada juga yang I dan A, tapi ada juga yang tidak konsisten. Itu ya analisis rimanya. Kemudian ritma itu adalah pengulangan kalimat Raja Wali. Nah, ini kalau ritma itu ada yang diulang-ulang, boleh.
Kemudian tata wajah atau tipografi penulisan dari puisi ini ada yang rata kiri, ada yang di tengah-tengah. Jadi kalau tipografi itu lihat bentuk penulisannya. Bisa dipahami ya? Oke, kita ke struktur batin. Kalau fisik itu yang nampak luar, kalau batin itu yang nampak dalam. Silakan. Nah, katanya di sini kalian menyebutkan temanya kebebasan. Terus feelingnya ada sedih, ada semangat, boleh. Nadanya semangat. Amanatnya kebebasan adalah hak yang dimiliki semua makhluk hidup dan itu tidak boleh direbut. Boleh, karena analisis puisi itu ya itu balik lagi ke subjektif gitu, ya. Jadi menurut kalian nih dari grup ini aja mungkin ada yang berbeda-beda pendapat gitu tentang sajak ini. Seperti itu. Gimana? Dapat nggak esensinya setelah kita bahas untuk satu sajak ini? Paham nggak? Mudah-mudahan sih paham ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Ya. Belum. Coba silakan tanyakan aja. Iya. Kalau Udah cukup jelas? masih ada pertanyaan, Boleh. yang sangkar besi ini juga diulang-ulang itu termasuk ritma juga berarti? Iya, boleh. Yang diulang-ulang itu bisa masuk ke majas pengulangan apa ya namanya? Pokoknya kan kalau kalian ketahui kalau kalian belajar majas itu dibagi ada 4. Ada majas apa namanya? Majas pertentangan, ada majas perbandingan, ada majas, pokoknya yang diulang-ulang itu juga tidak hanya termasuk pada ritma, tapi bisa masuk juga ke majas pengulangan. Nah, ya, ada salah satu jenis majas juga. Mungkin nanti kalau kita masih ada waktu untuk di pertemuan di kelas, nanti bisa Ibu jelaskan kembali ya untuk majas ini, karena memang penjelasan majas itu lumayan panjang gitu. Seperti itu. Karena kalau membahas tentang puisi itu bukan lagi membahas tentang EYD, bukan lagi membahas tentang kalimat efektif atau apa namanya ejaan-ejaan yang baku gitu. Tapi ini lebih ke bebas, kalian mau menggunakan kata apapun, pengandaian apapun dalam puisi itu sah-sah aja. Tidak harus selalu subjek predikat, nggak apa-apa. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya cukup pertemuannya. Insya Allah hasil diskusi kita, kaliannya paham mengenai analisis puisi. Kalian juga sudah berusaha untuk memaparkan mengenai puisi ini. Tapi ya namanya juga belajar ya. Kalau misalnya kalian belum paham, nggak jadi masalah. Seperti itu. Makanya kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan supaya nanti tidak bingung kalau misalnya nggak ada soal, terus kalian minta analisis puisi itu tuh kira-kira ada apa saja unsurnya misalnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Sip, kalau sudah cukup pertemuannya, dicukupkan saja.